Perkenalkan, nama saya Manuela Antrak, saya dari kelas E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah prinsip yang diterima secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memungkinkan pengaturan urusan pemerintahan oleh daerah otonom. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban pemerintah pusat, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat demokratisasi. Di Indonesia, desentralisasi diterapkan melalui beberapa perubahan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perubahan lebih lanjut dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Prinsip dan tujuan otonomi daerah yaitu otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Asas otonomi daerah melibatkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ke daerah. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kehidupan demokrasi, serta menjaga hubungan harmonis antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, terdapat tantangan besar dalam implementasinya, yakni ketimpangan pembangunan antara daerah, penyebaran korupsi, dan konflik politik. Penerapan otonomi khusus di Indonesia itu terdapat di daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus atau asimetris seperti Aceh, Papua, daerah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jakarta. Otonomi khusus ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan integrasi negara serta merespon keunikan dan dinamika masyarakat lokal. Keistimewaan yang diberikan kepada masing-masing daerah memiliki dasar hukum yang berbeda, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 untuk Papua dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 untuk Yogyakarta. Otonomi khusus ini bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tersebut. Masalah dan arah otonomi daerah. Di beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah termasuk ketimpangan pembangunan, maraknya korupsi, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Di era globalisasi, desentralisasi menjadi penting untuk mendorong akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Desentralisasi juga mencakup dimensi-dimensi seperti politik, fiskal, dan administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah serta memberdayakan masyarakat lokal. Pengertian otonomi khusus yaitu adalah bentuk pemberian kewenangan yang lebih luas dan hak istimewa kepada daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus baik dari segi budaya, sejarah, sosial maupun politik, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan daerah tersebut. Otonomi khusus ini berbeda dengan otonomi daerah yang biasa diberikan kepada seluruh daerah otonom di Indonesia. Landasan hukum otonomi khusus yaitu ada pasal 18B Undang-Undang Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945
yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang menjadi dasar pemberian otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 76A sampai 76D, mengatur tentang otonomi khusus, memberikan ruang bagi daerah tertentu untuk memiliki kewenangan lebih dalam mengatur urusan pemerintahan daerahnya. Dan terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 secara khusus mengatur otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Prinsip-prinsip di otonomi khusus yaitu pertama ada prinsip asli dan khusus. Adalah pengakuan bahwa daerah diberikan otonomi khusus, memiliki ciri khas dan kekhasan yang berbeda dari daerah lain, baik secara budaya, sosial maupun sejarah. Kedua, prinsip kesatuan negara dan kebinekaan, yaitu otonomi khusus tetap harus menjaga kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghormati keberagaman budaya dan sosial di daerah tersebut. Yang ketiga, prinsip pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan, yakni daerah dengan otonomi khusus memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam dan sosialnya, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Ruang lingkup kewenangan otonomi khusus. Daerah dengan otonomi khusus dapat membuat peraturan daerah yang mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Mereka memiliki hak-hak untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam pemerintahan dan urusan sosial ekonomi sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Contohnya, Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk partai politik lokal dan menggunakan simbol budaya seperti bendera dan himne daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tujuan otonomi khusus yaitu pertama menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman disintegrasi dengan memberikan ruang bagi daerah tertentu untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai kebutuhan lokal. Kedua, memberikan kesempatan kepada daerah dengan karakteristik khusus untuk berkembang secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketiga, mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan sejarah daerah dalam kerangka NKRI. Mekanisme dan pelaksanaan serta pengawasannya yaitu pelaksanaan otonomi khusus harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunduk pada prinsip supremasi hukum serta demokrasi. Pemerintah pusat tetap memiliki peran pengawasan agar otonomi khusus tidak disalahgunakan dan tetap menjaga stabilitas nasional. Mekanisme pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan kebijaksanaan haruslah transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Jadi otonomi khusus ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap daerah-daerah yang memiliki kekhasan budaya, sejarah, dan sosial tertentu dengan memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Hal ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk Papua. Pelaksanaan otonomi khusus harus tetap menjaga kesatuan NKRI, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tanpa mengorbankan persatuan nasional. Urusan pemerintahan daerah di topik kali ini membahas bagaimana kewenangan atau urusan pemerintahan didistribusikan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sangat penting dalam konteks otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya guna penyelenggaraan pemerintahan. Apa sih perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi? Secara definisinya, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.
Kalau secara tujuan, desentralisasi bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi dan permasalahannya secara mandiri, dan hasil yang didapat yaitu munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Itu tadi desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dari definisinya yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang berada di bawah daerah. Ciri-ciri dari dekonsentrasi yaitu tidak membentuk entitas pemerintahan baru, melainkan hanya memperluas jangkauan pemerintah pusat. Tujuan dari dekonsentrasi yaitu mengefisiensikan pelaksanaan fungsi pemerintahan pusat di daerah tanpa mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya. Dasar pertimbangan pelaksanaan tugas pembantuan. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki dasar pertimbangan sebagai berikut. Pertama, ada keterbatasan kemampuan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan seluruh urusan secara efisien. Kedua, sifat urusan tertentu yang memerlukan keterlibatan daerah agar bisa dilaksanakan dengan baik, misalnya pelayanan dasar infrastruktur lokal. Ketiga, perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang menuntut adaptasi cepat terhadap perubahan, sehingga pemerintah daerah dinilai lebih tepat dalam menjawab tantangan tersebut. Penyerahan wewenang pemerintah. Penyerahan wewenang dilakukan melalui pengalihan sebagian urusan pemerintahan pusat ke daerah. Ini memungkinkan daerah untuk menjalankan fungsinya secara lebih luas. Proses penyerahan ini dilakukan dengan memperhatikan kapasitas daerah, prinsip efisiensi, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Cara penyerahan wewenang tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, secara umum, penyerahan wewenang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, misalnya UU Pemerintahan Daerah, instrumen hukum administratif seperti peraturan pemerintah atau keputusan menteri. Terakhir, evaluasi dan monitoring guna menilai efektivitas pelimpahan urusan tersebut. Klasifikasi urusan pemerintahan. A. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dan integritas negara. Contohnya yang pertama, pertahanan dan keamanan. Kedua, agama. Ketiga, justisi atau peradilan. Keempat, politik luar negeri. Kelima, moneter dan fiskal nasional. Urusan pemerintahan bersama atau konkuren itu itu tadi klasifikasi urusan pemerintahannya. Itu yang pertama ada urusan pemerintahan absolut, yang berikutnya yang B, urusan pemerintahan bersama atau konkuren, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara bersama sesuai skala dan cakupan urusan. Dalam hal ini, pemerintahan pusat dan daerah harus melakukan koordinasi dan pembagian tugas secara jelas. C. SPM atau standar pelayanan minimal. Urusan-urusan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai tanggung jawab minimal kepada warga negara seperti pertama, pembinaan wawasan kebangsaan, yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan, yang ketiga, pengembangan kerukunan antara umat beragama atau SARA, yang keempat, koordinasi antar instansi di daerah, dan terakhir, pengembangan demokrasi lokal. Prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren dibagi berdasarkan beberapa prinsip.
Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua kesesuaian antara urusan dan kemampuan daerah. Yang ketiga skala pelayanan, apakah berdampak lokal, regional, atau nasional. Yang keempat aksesibilitas dan pemerataan layanan. Kelima ada kepastian hukum dan akuntabilitas. Keenam ada prinsip ini bertujuan agar pembagian urusan tidak tumpang tindih dan mampu menciptakan sinergi antara pusat dan daerah. Kewenangan daerah provinsi bercirikan kelautan. Untuk provinsi yang memiliki ciri geografis kelautan seperti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdapat kekhususan kewenangan dalam pengelolaannya, yaitu pertama pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. 2. Penataan ruang laut daerah. 3. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kepentingan masyarakat lokal. Keempat, hal ini penting dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang menempatkan daerah pesisir sebagai garda depan pembangunan nasional. Terakhir ada kriteria urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan pusat bersifat strategis dan mencakup aspek-aspek tertentu. Aspek yang pertama ada berdampak luas secara nasional. Aspek yang pertama berdampak luas secara nasional. Kedua, tidak dapat dibagi secara efisien kepada daerah. Ketiga, menyangkut kepentingan nasional seperti pertahanan, kedaulatan, dan stabilitas negara. Keempat, perlu keseragaman kebijakan dan pelaksanaan di seluruh wilayah. Sekian video tugas ini saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.